Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi 7 yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tatanannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Maria Valeri Kwikamto dengan NIM 2022-523, Vernia Felicia dengan NIM 2022-525, dan Alia Nurulta Putri He dengan NIM 2022-50271. Materi yang pertama yaitu pengertian. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar, asas atau prinsip. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas atau 5 prinsip. Pancasila telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, atau cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Yang ketiga, ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Dapat diartikan juga bahwa cita-cita dan nilai-nilainya tidak dipaksakan dari luar, melainkan diambil dan digali dari kekayaan rohani moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Yang keempat adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang artinya Pancasila sebagai pedoman atau acuan dalam menjalankan berbagai kegiatan di segala bidang, tidak bersifat memaksa, melainkan digali dari kekayaan moral dan budaya masyarakatnya. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangat wajar jika mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal ini akan membuat ideologi tersebut semakin berkembang sesuai dengan perkembangan dan kecerdasan masyarakat. Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran tentang ideologi tersebut. Pancasila bisa disebut sebagai ideologi terbuka karena sifatnya yang tidak kaku dan relevan terhadap perubahan yang dialami masyarakat. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki keunggulan berupa karakteristik yang bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, ideologi terbuka tidak totaliter. Yang kedua, ideologi terbuka mengusung sistem yang demokratis. Yang ketiga, nilai dan cita-cita ideologi terbuka berasal dari rohani, budaya, dan moral masyarakat. Yang keempat, mencapai cita-cita bangsa secara bersama-sama. Yang kelima, nilai dalam ideologi terbuka digali dari kehidupan bangsa. Yang keenam, ideologi terbuka menghargai perbedaan dan keberagaman. Selanjutnya, tatanan nilai Pancasila. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar Pancasila yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Nilai dasar diterima sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Artinya, sila-sila Pancasila bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan nilai pelaksanaan umum dari nilai dasar. Umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang diwujudkan dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Artinya, Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan nilai-nilai penjabarannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis Pancasila merupakan nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai-nilai praktis Pancasila adalah nilai etika atau nilai moral. Artinya, Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang. Oleh karena itu, Pancasila harus bersifat terbuka, luas, dan fleksibel sehingga membuatnya tidak ketinggalan zaman. Namun, keterbukaan ideologi Pancasila memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar, yakni yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang terakhir, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Contoh perbuatan sebagai pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu 1. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama. Yang kedua, membina kerukunan hidup beragama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dengan negara lain dan bekerja sama dengan negara lain, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, melakukan kegiatan yang berguna untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Yang keenam, menerima budaya dari luar secara selektif. Berikut ada 5 keunggulan ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dan cita-cita berasal dari kekayaan kebudayaan serta sosial yang dimiliki oleh pemaham ideologinya. Yang kedua, mempunyai suatu karakter ideologi yang demokratis maupun terbuka, maka masyarakat dapat ikut serta dalam menentukan keputusan. Yang ketiga, mempunyai sifat inklusif yang akan membuat masyarakat menjadi terinspirasi serta bertanggung jawab. Yang keempat, bersifat tidak keras seperti ideologi tertutup, tidak bersifat totaliter. Selanjutnya, nilai-nilai dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka ini ada 3. Nah, yang pertama adalah dimensi realistis atau dimensi realitas. Nah, ini adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki dimensi realistik. Artinya, nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat sehingga tertanam dan mengakar dalam masyarakat. Dimensi yang kedua yaitu dimensi idealitas, yaitu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita-cita tersebut berisi harapan yang masuk akal. Dimensi yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Dimensi melalui pemikiran baru tentang bangsa Indonesia sendiri, ideologi yang mempersegar bangsa Indonesia, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.